Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agus. Salam. Terima kasih banyak telah bergabung bersama live CNN Indonesia malam hari ini, live Instagram CNN Indonesia pada malam hari ini. Bapak kalau lagi di mana, Pak? Ya, Lagi di mana, Bapak? Di rumah atau di kantor ini? hari ini di rumah sedang Oke, ya. Jadi udah malam dari minggu. apa sekarang stay di rumah sesuai dengan eh, situasi sekarang ya. Mhm, mhm. Semua ini lebih baik di rumah dulu untuk melihat sampai nanti situasi yang eh, kondusif keluarnya. Mhm. Jadi Artinya sudah kebaikan ada bersama. izin untuk keluar ya. Mhm. Sehat Bapak ya sebelumnya ya, saya Ya, harus tanya sehat. alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semoga semuanya sehat juga. Ya, Teman-teman di Kemendak juga semuanya sehat ya Pak ya? sehat sehat. Terima kasih. Oke, Bapak, sama yang perlu kita tanya ini mengenai kesehatan, ada harga yang cukup kita pertanyakan di kesehatan harga dari bawang bombay, bawang putih, gula pasir, rempah-rempah juga gimana Pak? Ya, sementara memang harga-harga ini stok cukup dan stabil ya. Memang Mhm. ada gula ini sekarang sudah eh, produksinya dari produsen sudah didistribusikan. Nah, sekarang dalam proses pengiriman ke Mhm. retail maupun pasar. Nah, yang lain-lainnya memang bawang putih agak sedikit naik dan ini kita sedang menunggu importer-importer merealisasikan importnya ke dalam negeri. Mhm. Oke, bawang putih ini akan cukup stabil atau kita perlu bernafas lega kapan Pak dengan dari strategi dari Kemendak sendiri untuk menstabilkan kemudian juga membuat rakyat ini merasa aman gimana Pak? Ya, jadi begini, kalau bawang putih, bawang bombay memang kita sudah merelaksasi, artinya dengan membebaskan persetujuan impor. Nah, di mana diharapkan para pengusaha importer ini lebih dipermudah ya situasi terutama dalam menghadapi lebaran dan puasa ini. Nah, memang Mhm. dalam kondisi sekarang COVID-19 ini di luar negeri memang ada beberapa negara ini juga melakukan lockdown sehingga distribusi atau pengiriman barang tidak secepat yang biasanya. Hmm, pada distribusi itu ya Pak ya berarti masalah Ya, utamanya. Oke, iya. solusinya gimana Pak untuk bisa memperbaiki? Halo, ya. Ya, solusi terbaiknya gimana Pak sekarang sampai Ya, dengan saat ini? sekarang solusi ini adalah kita dalam hal ketersediaan pangan, memang jalur distribusi ini tetap harus diprioritaskan supaya Mhm. tidak ada hambatan baik tidak hanya pangan saja maupun industri-industri yang memang memerlukan bahan baku. Nah, memang ini Hmm, kita kerjasama juga beberapa pihak, ya baik kementerian lembaga lainnya untuk memantau kegiatan dan melakukan monitoring, terutama hmm. kesediaan pangan nasional. Oke, tadi itu bawang putih sama gula pasir. Kalau bawang bombay gimana nih Pak? Ada beberapa jeritan dari netizen-netizen yang merupakan ibu-ibu yang mengeluhkan harga bawang bombay 160.000 Ya, per kilogram ya terakhir kemarin. ya memang begini, sudah direlaksasi bahwa ini dibebaskan persetujuan impor. Memang Hmm. diharapkan para pelaku usaha importer ini segera melaksanakan impornya karena saya akan tegaskan bahwa ini sudah tidak perlu memerlukan persetujuan impor. Jadi supaya Oke. tidak ada simpang siuran berita. Nah ini hal tersebut lebih mempermudah memang kalau beberapa negara yaitu memang tadi saya katakan lagi dengan kondisi sekarang memang agak lambat karena situasi dan kondisi virus ini. Mhm. Oke, kalau misalnya untuk ketersediaan barangnya sendiri berarti aman ya Pak ya? Ya, untuk ketersediaan bahan pangan ini kayak jamin cukup untuk Lebaran, puasa dan Lebaran. Jadi Mhm. situasi Apalagi ini Pak. tidak perlu panik. Memang kami menjamin untuk ketersediaan bahan pangan Mhm. tersebut, terutama menjelang Lebaran ya dan puasa dan Lebaran tahun ini. Oke, itu biasanya kan kalau misalnya tiap tiap tahunnya jelang puasa sama Ramadan kemudian juga Lebaran tuh biasanya kayak ada beberapa produk yang udah pasti nggak harus dengan adanya penyebaran virus COVID ini pasti meningkat tuh Pak harganya kayak gula pasir pasti tuh ya Pak ya, telur, kemudian juga daging sapi, daging ayam. Ini gimana Pak nanti strateginya?
Ya, kalau tadi kembali lagi, saya ini menyatakan bahwa distribusi sekarang memang sedang dalam pengiriman ke pasar-pasar apa retail ya untuk pendistribusian gula pasir dan ini Hmm, tetap harganya targetnya sebesar 12.500. Memang oke, gula sebagian sudah pasir. ada 12.500, namun hanya pengiriman tersebut mungkin ke pasar tradisional dalam beberapa waktu ke depan ini akan tercapai. Kemudian Mm-mm. juga ini sudah saya cek langsung ke beberapa produsen dan pabrik kemarin ke Jawa Tengah dan ke Jawa di sekitar Jawa Barat ya. Ini saya cek dengan pabrik-pabrik tersebut sudah siap sudah dan sudah jalan yang Hmm, kira-kira sekitar 2.500 per harinya. Nah ini mungkin oke. masalah waktu dan sekarang sudah yang jelas ini stok pangan ini cukup. Kemudian juga untuk daging sapi dan kerbau ini memang Hmm, sedang dalam proses karena kerbau ini memang di India sedang ada lockdown, kami sedang mengupayakan untuk segera dilaksanakan ekspor dari mereka. ekspor dari mana Pak kalau boleh tahu? Dari India, Mana? dari Oke, kerbau ini dari India. Ya. Nah, dari India. baik, memang sekarang ini ketersediaan tadi ayam ya, memang Hmm, harga sekarang ayam ini cukup stoknya cukup banyak dan cukup untuk hadapin puasa dan lebaran ke depan ini. mm-mm. Oke, Pak Agus, mohon maaf saya ini akan sedikit bergeser sedikit. Kata tadi netizen bilang katanya Pak Agus bisa tolong dimundurin sedikit Pak headroomnya, soalnya kepalanya kepotong. Nah, cukup ya teman-teman netizen ya. Kita teruskan lagi kembali dialognya Pak. Berarti kalau misalnya boleh mungkin dijelaskan harga-harga eceran nanti untuk di pasar ke depannya nih Pak ya, apalagi terutama jelang Lebaran, kalau misalnya mungkin bisa dijabarkan di elaborasi lebih lanjut, gula pasir maksimal berapa Pak? Tadi 12.500. 500. Bawang bombay targetnya Jadi targetnya kita memang sesuai normalnya itu sekitar 30 ribuan ya. 30.000. Amin ya robbal alamin. Kita langsung tungguin gitu harganya. Terus kemudian bawang putih berapa Pak? Nah, bawang putih kurang lebih sama ya, sekitar Mm-mm. sama juga dengan bawang bombay sekitar 30 ribuan targetnya. Oke. Tadi gula pasir, bawang bombay, bawang putih, terus kemudian juga yang lagi jadi apa pikiran ini telur tadi Pak. Tadi ada netizen menanyakan harga telur. Kayaknya mau bikin ini nih Pak, mau bikin ada apa namanya cake selama bulan Ramadan. Iya, telur juga stabil ya sesuai dengan yang telah beredar ini stabil harganya juga dibandingkan bulan lalu semuanya stabil. Oke. Ini tadi juga ada netizen yang laporan harga bawang merah ada di beberapa wilayah ada yang nanjak Pak, ada yang jadi tambah tinggi sekarang. Itu gimana Pak? Ya, memang bawang merah ini kan ada sedikit penurunan produksi, tapi sedang kita upayakan Hmm, juga melihat nanti kita upayakan supaya produksi ini juga kita lihat lagi supaya tidak ada kekurangan dalam stok. Tapi pada dasarnya stoknya ini cukup. Hanya memang ada beberapa kemunduran schedule panennya juga ya mengenai bawang merah. oke. Tantangan dari Kemendak sendiri selama PSBB nih Pak, terutama kan distribusi tadi Bapak akuin sedikit lebih sulit ya dibanding situasi seperti biasa. Selain itu apa aja Pak? Ya, memang begini, dalam situasi PSBB ini kita tetap mengupayakan untuk terutama pendistribusian barang ya. Ini Hmm, tidak boleh terhambat dan itu harus mendapatkan prioritas. Nah, kita hmm, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga dan memantau, memonitoring baik dari produsen, ya, industri dan distribusi dan juga importir untuk merealisasikan. Nah, ini semuanya juga tinggal realisasikan daripada misalnya ada yang perlu import ya tadi sudah kita tinggal tunggu merealisasikan. Nah, kemudian mengenai distribusi ini dalam ke depan ini kita tetap memantau untuk supaya lebih diperlancar. Nah, memang kita juga setelah dalam situasi ini merelaksasi dan untuk melarang import alat kesehatan, hmm, mengekspor alat kesehatan ya, dan hmm. mempermudah impor. Nah ini juga kita telah lakukan dan merelaksasi peraturan-peraturan Permendak yang berkaitan dengan hal tersebut.
Oke, sebelum tadi saya penasaran, saya tertarik soal masalah relaksasi impor APD yang juga kemarin sempat viral ya Pak ya, sempat jadi pembicaraan netizen. Tapi sebelumnya Pak, kalau misalnya bicara mengenai distribusi, ini Bapak gimana ya penegakannya, kemudian juga jaminan kalau misalnya itu akan merata ke hampir seluruh wilayah gimana? Ya, memang kita bekerja sama dengan lembaga lain seperti Satgas Pangan, terus kemudian kita berbicara dengan Pemda dan terutama terkait dengan dinas yang membidangi perdagangan untuk berkomunikasi dan status di sana, kemudian juga mengenai stok-stok yang pelaku usaha yang mereka punya. Nah, ini kita selalu komunikasikan dan supaya memastikan distribusi ini lancar dan tepat sasaran. Pengawasan pasti perlu dong Pak. Ya, Tapi kalau lagi physical distancing gimana? nah, kalau physical distance, ya jelas ini sesuai dengan protokol yang telah diberikan, baik dengan situasi ini kita menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan juga dalam hal-hal tersebut kita nggak usah panik ya, untuk terutama bahwa ketersediaan pangan ini cukup menghadapi Lebaran. Jadi Oke. saya tidak perlu panik buying dan sebagainya. Ini kita harus melihat ke depan ini yang lebih baik. Jangan panik buying itu coba diingat ya teman-teman netizen ya. Terus Pak, tadi tuh yang saya penasaran kalau misalnya kayak ada penimbun, terus kemudian juga misalnya di pasaran ada harga-harga yang ternyata lebih tinggi daripada harga eceran yang telah ditetapkan. Penegakannya gimana Pak? Pasti harusnya ada tindakan tegas dong untuk bisa mengamankan harga-harga tersebut. Ya, memang begini, kita juga dengan bekerja sama dengan Satgas Pangan, ya, memang ini untuk melihat apakah ada penimbunan, ya, dan ini tidak mendistribusi dan sebagainya. Nah, ini memang kita cukup dibantu oleh semua beberapa pihak, terutama Satgas Pangan dalam hal ini, untuk melihat ketersediaan dan pendistribusiannya juga. Hmm. Tapi kalau di luar Pulau Jawa gimana Pak? Sekarang Ya, yang di luar Pulau Jawa. kalau di luar Jawa memang ini juga sama, ya, kita tetap menerapkan, ya. Jadi pengawasan pun kita berkoordinasi tadi yang saya bilang kepada dinas yang membidangi perdagangan di 34 ibu kota seluruh Indonesia, ya, untuk melakukan pemantauan ketersediaan stok atau barang kebutuhan pokok di wilayah masing-masing untuk memastikan stok itu cukup, ya, Oke. terutama menghadapi puasa dan Lebaran. Kemudian juga kita melakukan secara intensif, ya, perkembangan harga kebutuhan pokok ini, ya, dengan memonitoring perkembangan harga harian. Nah, terkait dengan ketersediaan tadi juga kita harus lihat, mengecek dengan pelaku usaha, memastikan stok-stok itu cukup. Oke, Pak Agus ada titipan pertanyaan nih Pak dari netizen. Dia termasuk yang cukup sering berbelanja untuk bahan-bahan apa sembako ya, terus kemudian juga telah mencoba belanja di pasar, kemudian juga apa mencoba belanja di online dan komentarnya adalah ternyata harga di pasar itu lebih tinggi daripada harga di online. Ini pengawasan dari Kemendak gimana Pak kedepannya? Atau Ya, memang memang begini, terutama tadi juga seperti gula, memang di pasaran ada beberapa harga dan masih sedikit tinggi, karena memang ini sedang dalam pengiriman pendistribusian. Nah, oke, pendistribusian ini kita sedang mempercepat supaya sampai ke pasar tradisional. Nah, sampai saat ini memang yang mendistribusikan ini masuk ke pasar retail maupun yang kecil juga, retail kecil. Nah, ke pasar memang sedang kita pantau untuk masuk ke sana dalam waktu beberapa hari ke depan ini. oke, berarti masalahnya sampai dengan saat ini masih di distribusi ya Pak ya? Ya, jadi stok untuk gula ini memang kita sudah cukup, ya, artinya ke depan ini dalam 1 bulan memang cukup untuk sampai Juni nanti, ya, terutama menghadapi puasa dan Lebaran ini. Oke, Pak, kalau misalnya kita bicara secara garis besar, dengan adanya penyebaran pandemi virus corona, kemudian juga besok ini jelang Ramadan yang berada dalam kondisi berbeda dengan biasanya, ada kebijakan apa saja dari Kemendak yang berubah mengikuti situasi saat ini? Ya, memang kita ini beberapa hal memang tadi yang saya bilang, kebijakan-kebijakan itu adalah salah satunya melarang ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, ya, dan masker yang berlaku sampai bulan 30 Juni 2020 ini. Kemudian juga kita
untuk impor pun kita membebaskan sementara larangan terbatasnya ya, termasuk untuk produk masker dan APD. Nah, ini sampai juga 30 Juni nanti. Nah, selain itu juga kita membebaskan tadi sekali lagi persetujuan impor untuk bawang putih dan bawang bombay. Dan ini supaya tujuannya mempermudah pelaku usaha untuk mengimpor barang tersebut sehingga kita stoknya cukup dan ini bisa balance antara demand dan supply. Ada penambahan nggak Pak soal kebijakan? Mungkin ada tindakan tegas atau sanksi hukum untuk para penimbun, kemudian juga pengecer-pengecer yang nakal gitu Pak? Ya, memang jelas. Tadi kembali lagi berkaitan dengan pangan ini ada Satgas Pangan yang memang itu akan memantau dan sekaligus menindak apabila terjadi penimbunan-penimbunan. Kemudian kita juga bekerja sama untuk Bea Cukai untuk memantau untuk ekspor-ekspor yang memang terbatas, ya terutama dilarang juga dan mempermudah impor untuk memperlancar dengan kebutuhan terutama kondisi kebutuhan alat kesehatan dari memenuhi kebutuhan COVID-19 ini. Oke, berarti ada sanksi tegas, ada sanksi hukum ya Pak ya? Iya, jelas itu memang jadi aparat yang membidang ini telah beberapa kali juga telah menindak tegas ya yang melanggar dengan hal-hal tersebut. Berarti teman-teman warga juga kalau misalnya ada yang melihat kecenderungan ya kayak ada semacam hal-hal yang terjadi di lapangan gitu bisa melaporkan ya Pak ya, bebas melaporkan ya Pak ya dengan adanya bukti-bukti. Iya, jadi memang silakan jadi itu juga membantu karena ini kan dalam kondisi demikian kita juga membutuhkan support dari segala lapisan masyarakat untuk mendukung dan supaya situasi ini segera berakhir, yaitu mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama situasi COVID virus ini segera berakhir. Oke, Bapak kita balik ke kebijakan ekspor impor ya. Ini juga jadi salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul dari teman-teman. Ini secara garis besar mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut Pak. Ini kebijakan ekspor impor yang berubah ke depannya apa saja Pak? Ya, jadi kebijakan ekspor ini yaitu melarang ekspor tadi ya, baik bahan baku, masker ya, termasuk bahan bakunya, kemudian juga alat pelindung dan alkohol yang untuk memang tadi antiseptik, ya. Ini sampai 30 Juni ya 2020 sebagai tindak lanjut. Nah, kemudian juga untuk import kita mempermudah membebaskan LS-nya untuk masker, APD dan keperluan dan kelengkapan alat kesehatan lainnya seperti yang mendukung seperti untuk kebutuhan COVID-19 ini sampai 30 Juni 2020. Oke, kalau yang kemarin saya sempat baca berita gitu Pak mengenai adanya ekspor APD produksi dalam negeri ke Korea Selatan itu gimana Pak ceritanya sebenarnya? Jadi begini, ya itu sebenarnya tidak sebesar itu ya. Masalahnya bukan di situ. Memang kita juga ekspor-ekspor ini kita batasi ya, terutama yang bahan bakunya dari luar. Mereka kan ini mengirim bahan baku sebelum peraturan ini diterapkan, sudah mengirim bahan baku, kemudian ini akan diekspor ke sana. Nah, namun demikian memang kita memberikan aturan yang lebih detail, artinya apa? Kalau diekspor yang bahan bakunya di luar dan sudah mengikat kontrak, ini posisinya akan sedang dibahas lagi, yaitu komposisinya menjadi 50-50 misalnya. Nah, ini akan dibahas antara kementerian lain sebelum diputuskan berapa yang memang dibolehkan. Karena kalau bahan baku dari dalam dan sebagainya itu jelas kita larang. Nah, ini karena sudah terikat kontrak, kita juga ada perjanjian internasional dengan negara tersebut. Jadi kita tidak bisa langsung begitu saja kita batalkan yang terikat kontrak langsung dengan luar negeri. Terutama khususnya Korea ini kan kita sudah ada Korea SEPA kemarin ya sudah menandatangani dan sebagainya. Nah, inilah yang kita luruskan begitu. Termasuk nanti Jepang juga ya, karena kita ini kan APD ini memang mampu hanya
memproduksi lebih dari apa yang kita butuhkan, dan ini hanya memerlukan waktu sekitar 2 bulan. Nah, setelah itu memang kita akan terjadi kelebihan daripada alat APD kalau memang itu industri ini telah diproduksi secara maksimal. Biar nggak apa, maksudnya biar semuanya apa clear gitu ya Pak ya, Ya, tidak ada yang simpang siur lagi ya Pak ya. Tadi Bapak bicara mengenai produk lokal juga Pak, ini terus kayak teman-teman juga ada concern sedikit mengenai minat beli dari masyarakat, kemudian terutama dari apa ya, tidak hanya di pandemi, terus kemudian ke depannya juga nih Pak, untuk produk lokal sendiri dari Kemendak sendiri gimana menjamin supaya minat beli warga Indonesia ini tetap cenderung gitu beli kepada produk-produk dari hasil kita warga asli Indonesia gitu, produk lokal Indonesia. ya, begini, sebenarnya kualitas kita ini cukup baik. Kenapa? Sedangkan dari luar saja meminta kita yang membuat, walaupun sebagian bahannya dari sana. Artinya apa? Kualitas kita ini punya potensi yang sangat besar. Nah, hanya memang tidak, ini saya tegaskan lagi, kita ini punya potensi. Sehingga kalau kita lihat secara lebih dalam lagi bahwa Indonesia ini punya potensi besar. Dan ini adalah peluang. Hanya kita harus meyakini kita sendiri bahwa ini mampu dan ini sudah terbukti. Terbuktinya apa? Kalau kita tidak mampu dan tidak dianggap tidak mampu oleh luar, tidak ada pesanan. Ternyata ini orang luar aja, contohnya Korea memesan kita yang harus buat dengan bahannya mereka. Iya, Gitu. Nah, masa ini salah orang satu. seneng kita malah nggak beli ya Pak ya? Nah, dengan artinya kalau kita buat harus kita beli. Jadi apa, beli beli satu tumbuh 1.000. Nah, ini dia polanya. Kita harus beli satu supaya tumbuh 1.000. Jadi memang ini Makin peluang. banyak demand, makin banyak supply kan Pak? Iya, seperti masker. Saya lihat banyak masker ini peluang. Jadi kita membuat masker karena setiap rumah harus, setiap orang harus memakai masker dalam kondisi sekarang. Dan ini Oke, merupakan peluang UKM dan UMKM ini yang kita bisa tingkatkan. Tapi saya yakin dengan memakai produk ini, dan ini kualitasnya cukup bagus. Ya, artinya masker-masker ini kita buat, yang sekarang dibuat ini cukup baik. Terutama preventif untuk di perumahan ya. Oke, dengan adanya apa ya kualitas dari produk lokal tersebut, kemudian juga sebenarnya kan bahan bakunya ada ya Pak ya. Tapi kenapa bisa ada kelangkaan tuh lagi-lagi karena masalah distribusi atau ada isu lain Pak? Tidak, jadi begini, ini kan masalah demand dan supply. Dalam kondisi waktu yang singkat, demand-nya ini lonjakannya besar sekali. Ya, Oke. ini makanya di sini kebijakan kita untuk membalance antara demand dan supply. Nah, sekarang di luar saja, contohnya Amerika ini walaupun dia punya produksi banyak, dia tidak bisa seketika untuk memproduksi. Jadi, ini memerlukan waktu karena demand-nya ini memang dengan tiba-tiba dalam 1 bulan membutuhkan jutaan. Nah, sedangkan produksinya ini tidak bisa, penyesuaian ini tidak bisa mendadak. Jadi ya perlu waktu dalam mungkin 1-2 bulan. Nah, untuk penyesuaian mesinnya dan lain-lainnya. Nah, ini peningkatan produksi ini memang diharapkan dalam waktu dekat setelah segera terpenuhi. Termasuk APD itu ya Pak ya, kelangkaan APD, kemudian juga alat-alat. Iya, APD ini dalam waktu dekat 2 bulan mungkin sudah mulai terpenuhi, karena juga sekarang baik masker ya ini dalam waktu dekat akan terpenuhi. Karena industri-industri, saya komunikasi dengan Kementerian Perindustrian, mereka juga memproduksi ini sangat positif dan itu kemampuannya cukup baik dan signifikan jumlahnya. Kita tunggu kabar baik itu sih Pak ya. Tadi kalau misalnya juga kita bicara hal yang lain ya Pak terkait dengan kebijakan-kebijakan dari Kemendak, terutama yang menjadi concern saat ini adalah untuk para warga rawan miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan. Ada kebijakan yang membantu mereka nggak Pak ke depannya? Ya, memang program ini telah diprogramkan dengan kementerian lain yang khusus membidangi ini, dan itu sudah dikeluarkan kebijakan dari sini, khususnya di Kementerian Sosial. Nah, nanti mungkin lebih detail dari Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan lebih detail. Tapi bagian kerjasama yang dilakukan oleh Kemendak sendiri seperti apa Pak? Ya,
Jadi begini, untuk yang ini program-program ini kita hanya menggalakkan untuk kerjasama baik menggalakkan untuk UMKM ya, Mm-mm. seperti membuat masker ya dengan bahan-bahan tertentu yang memang mudah didapat sehingga masyarakat memakai maskernya dengan mudah dan cepat karena ini adalah salah satu bagian program yang memang bisa dilakukan langsung dari rumah masing-masing. Mhm. Nah, Pak kemudian Agus, oke. Ini saya juga tadi ada pertanyaan dari Mbak Tiffany Raitama terkait dengan apalagi untuk kita para online shopper, Pak ya, banyak yang belanja secara online sekarang karena nggak bisa keluar rumah, Pak. Ini untuk para pedagang pasar, kira-kira dari Kemendag sendiri ada apa ya yang menegaskan, bukan menegaskan sih, menggalakkan gitu untuk para pedagang pasar ini supaya lebih ramah untuk berdagang secara online gitu nggak Pak ke depannya? ya memang sekarang ini kan kalau kunjungan pasar ini jelas menurun dalam kondisi sekarang. Memang diharapkan sekarang ini kan menggunakan tadi kerjasama dengan eh, ojol ya, ojek online ataupun Grab ataupun Gojek untuk mendelivery atau dengan membuka online pemesanan secara online. Dan ini sangat mudah karena saya rasa hampir setiap ini mempunyai handphone dan itu aplikasinya ada, bisa dibuat dan ini kita galakan melalui program-program aplikasi yang secara gratis bisa di download. Nah ini memang program-program ini kita sedang sosialisasi juga supaya pasar-pasar ini bisa memasarkan produk dagangannya langsung secara online sehingga tidak harus jadi datang atau pesan kalau perlu deliver ke masing-masing customernya. Semacam tukang sayur online tapi lebih luas lagi Pak ya cakupannya ya Pak ya. Ya, tapi saya rasa bisa karena sekarang ini mereka lebih banyak online ordernya dan itu peluangnya besar. Karena saya lihat Oke. setiap orang udah punya handphone dan mengirimkan gambar saja sudah cepat, apalagi mengirimkan pesanan ya dalam arti order Betul. terhadap pasar tradisional. Betul. Bapak terakhir Pak, himbauan karena ini sudah ada sayang sekali karena waktunya sangat terbatas Pak ya. Jadi terakhir Bapak dari Kemendag sendiri ada himbauan nggak Pak untuk warga Indonesia, kemudian mereka yang rawan sebenarnya pada panik buying nih Pak gitu, karena takut kehabisan barang-barang biasanya langsung jadi ada keinginan buat panic buying. Terus kemudian juga biar kita sama-sama nih Pak, sesama warga Indonesia memulihkan kondisi selama penyebaran virus corona ini, terus kemudian juga ke depan ini baik-baik saja. Ya, memang untuk kami menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan panik buying, dan secara bersama-sama menjaga di lingkungan masing-masing supaya tetap kondusif karena stok barang kebutuhan pokok pun dapat dipastikan cukup. Kemudian juga dengan situasi sekarang ini menjaga distance, memakai masker, dan kita tetap yakin dan berolahraga karena memang dengan cara itu imunitas kita lebih baik ya keseimbang dan saat ini memang kita tetap menjaga untuk mengkomitmen menjaga keseimbangan supply dan demand terutama barang dan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat sebagai yang telah diarahkan oleh Bapak Presiden. Baik, terima kasih sekali Pak Agus Parpato atas waktunya bergabung bersama kami di CNN atau ngobrol di rumah CNN Indonesia TV. Terima kasih Bapak, malam minggunya kami ganggu ya. Enggak ganggu ya, ini kan juga demi kebaikan bersama masyarakat yang juga tadinya bertanya-tanya sekarang tercerahkan dengan penjelasan Bapak pada malam hari ini. Terima kasih Bapak sekali lagi, kita akan ketemu lagi insya Allah ya di lain kesempatan ya. Selamat malam Pak Agus. Malam.